Hari ini marilah kita sama-sama menyimak mengenai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki perbedaan-perbedaan. Namun Rasul tidak mengatakan salah satu di antara mereka seperti dengan kata-kata ahli bid'ah atau sesat atau kafir dan yang lain-lain. Kita lihat bagaimana berbagai macam perbedaan yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Malaikat Jibril mengajariku ketika mengajarkan Al-Quran satu huruf. Kemudian aku mengulanginya sampai kemudian ada 7 huruf. Mengenai hadis ini ada sebuah kisah juga tentang perbedaan membaca Al-Quran. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar salah seorang sahabat Nabi yang membacakan surah Al-Furqan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bahwa bacaan surat Al-Furqan itu berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW padanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun memanggil pemuda tersebut yang bernama Hisham bin Hakim dan mengatakan, "Apa yang kau baca? Surah Al-Furqan. Kenapa surah Al-Furqan bunyinya seperti itu? Dari mana kau mendapatkan surah Al-Furqan seperti itu?" Dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membawa sang sahabat Hisham bin Hakim menuju ke Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ada apa Umar?" Hisham bin Hakim ini membacakan surah Al-Furqan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Wahai Nabi, wahai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW berkata kepada Hisham bin Hakim, "Kalau begitu cobalah baca surah Al-Furqan di depanku." Ketika dilantunkan surah tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, "Beginilah cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Furqan dengan bacaan yang seperti itu." Lalu kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW bahwa ada 7 huruf, silakan pilih yang paling mudah menurut engkau. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang lain terlihat pada suatu saat ketika para sahabat sedang musafir atau berada dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan kemudian salah satu di antara mereka dan yang lain-lainnya tidak menemukan air untuk berwudu. Sehingga mereka bertayamum lalu melakukan sholat pada saat itu. Kemudian berikutnya di jalanan berikutnya ternyata mereka menemukan air. Salah seorang di antara mereka ada yang mengulang sholatnya. Salah seorang di antara mereka ada yang tidak mengulang sholatnya karena sudah bertayamum dan sudah sholat. Hal ini diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana yang paling benar? Maka Rasul menjawab, "Kau yang bertayamum dan sudah sholat, sah sholatmu. Dan engkau mengerjakan sunnahnya Rasul. Dan engkau yang mengulang sholatnya, bagimu 2 pahala." Perbedaan berikutnya terlihat pada saat musafir juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang tetap menjalankan ibadah puasa, ada yang tidak menjalankan ibadah puasa. Dan kedua-duanya tidak saling mencela satu sama lain. Kisah perbedaan berikutnya juga terjadi ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada seluruh sahabat pada saat peristiwa Ahzab. Dikatakan bahwa tidak ada sholat asar sampai kalian berada di Bani Quraizoh. Ketika itu sebagian sahabat memahami bahwa ketika belum sampai di Bani Quraizoh maka tidak ada sholat asar. Itu artinya Rasul ingin cepat-cepat kita sampai ke Bani Quraizoh. Beberapa sahabat yang lain meyakini bahwa kalau begitu sudah masuk waktu sholat berarti kita tetap harus melakukan sholat asar di tempat ini. Ada juga yang beranggapan bahwa sholat bisa ditunda nanti karena ini adalah sebuah perang besar. Sehingga beberapa di antara mereka sholat asar ketika matahari terbenam. Ketika hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW maka Rasul tidak menyalahkan semuanya. Semuanya benar. Maka dari kisah-kisah sederhana ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa jangan mudah ketika di era sekarang kita melihat ada seorang Muslim atau sahabat kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita berbeda. Padahal itu bukan perbedaan yang pokok, perbedaan yang cabang saja, perbedaan yang kecil saja. Lantas menjadikan kita dengan mudah mengatakan engkau kafir, dengan mudah kita mengatakan engkau salah, engkau ajaran yang sesat, tidak. Karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sepanjang Al-Quran Sunnah dijalankan dengan baik, maka mudah-mudahan umat Islam tidak berpecah.
Umat Islam berpecah karena orang-orang Islam itu sendiri membuat perpecahan di dalamnya. Sesungguhnya Islam itu indah, Islam itu tidak ingin menyulitkan. Allah tidak ingin menyulitkan para hamba-hambanya. Maka bersikap toleranlah terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Apalagi untuk masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang cabang saja, masalah-masalah bukan yang pokok saja. Mudah-mudahan kita sebagai sesama umat muslim saling mengingatkan satu sama lain, saling bertoleransi satu sama lain dan menyikapi perbedaan ini sebagai rahmatan lil alamin yang indah saja. Selama bukan hal yang pokok. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran, insya Allah. Insya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ustazah Oki. Iya, jangan suka marah-marahin orang kalau berbeda. Iya, apalagi hargai dengan pendapat orang. betul. Apalagi hari ini lebaran atau besok lebaran, itu terserah. Kalau kamu yakin hari ini sudah lebaran, ya lebaran. Kalau kamu mengatakan bahwa hari ini belum lebaran, besok ya puasalah. Jangan begini, kayaknya hari ini belum lebaran deh, besok. Tapi aku mau enggak puasa deh, enak aja. Kalau Anda berkata bahwa besok lebaran, berarti Anda masih puasa hari ini. Iya. Tapi kalau Anda berkata aku sudah lebaran, maka haram berpuasa. Pokoknya kalau misalnya ada perbedaan itu Makanya jangan langsung menghakimi ya. ada perkataan kayak gini, oh kalau dulu kan masih mempeributkan kunut nggak kunut, sekarang udah nggak dipeributkan lagi. Kenapa? Iya. Karena jarang yang sholat subuh sekarang. Gitu. Sama tadi Bapak itu. Iya. Kenapa? Bapak yang dari bau-bau, saya lihat jamnya sudah beda aja 1 jam dari jamnya Riza. Iya, karena Ternyata Riza Jakarta. Jakarta. Iya, Bapak beda dari area. bau-bau, beda Iya. 1 jam lebih Karena dulu. perbedaan itu ada di mana-mana. Kayak di Jadi jangan saling menghujat, saling Betul. menghakimi, saling mengkafirkan, jangan. Apalagi sesama umat muslim. kita akan selalu melihat perbedaan di mana-mana. Setiap saat. Kayak hari ini aja ada banyak perbedaan. Tuh yang sebelah sana ungu, sebelah sini warnanya. Tidak usah jauh-jauh, semua ibu-ibu cantik, tapi tidak ada yang mirip mukanya. Iya. Padahal lubang hidungnya sama 2. Betul. Matanya 2, tapi tidak ada yang mirip kok. Betul. Yang penting Kita aja jangan menghakimi. sama-sama, Iya. nggak ada yang sama. Iya. Beda orang tua kan. Betul sekali Ustaz. Oke, baik kalau begitu pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kita dulu nak jalan kaki ke sekolah. Kata anak, iya karena enggak ada mobil.